Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan sudah bersama dengan Pak Hasbullah ya. Ya. Ya, dari fraksi PAN, ya. Partai Amanat Nasional. Komisi 5. Ya, betul, Komisi 5. Ya, yang pertama tentunya saya ucapkan selamat Pak untuk periode selanjutnya, periode baru ini ya. 2024 sampai 2029 ya. Betul. Oke. Nah, kayaknya waktu pertemuan di kantor Tribun Jabar itu masih di komisi berapa Pak ya? Komisi 4. Komisi 4. Infrastruktur. Nah, infrastruktur. Nah, sekarang udah di komisi 5 ya. Pendidikan kesehatan ya. Oke. Baik. Ini Pak, menarik nih Pak. Khususnya untuk dunia pendidikan ya Pak. Ya. Di Jawa Barat ini secara khususnya. Nah, sebelum ke sana nih Pak ya. Dilantik September yang lalu ya Pak? Betul. September. Nah, PR baru apa nih Pak yang dalam waktu beberapa bulan ini diamatin, wah ini PR harus diselesaikan nih? Pertama, yang menjadi krusial itu adalah di pendidikan ya. Selain kesehatan, pendidikan itu wabil khusus kaitan dengan PPDB. Jadi PPDB itu setiap tahun pasti ricuh gitu, terutama sebaran sekolah kita itu belum merata. Kita tuh masih kurang lebih dari 100 unit lebih ya kekurangan sekolah yang tersebar di 27 kabupaten dan itu berdampak berkonsekuensi terhadap tidak adilnya tanda kutip lah ya terhadap masyarakat yang mau meneruskan jenjang ke sekolah negeri, karena hanya di kecamatan yang ada sekolah negeri saja yang masyarakatnya mungkin bisa menggunakan kuota zonasinya. Tapi yang jauh dari kecamatan tidak ada sekolah SMA negeri, SMK negeri, dia tidak akan bisa masuk ya karena terlalu jauh. Nah, ini saya kira penting kita lakukan perbaikan karena regulasi terhadap mekanisme penerimaan siswa baru itu kan ada di kementerian. Ada jalur jurnal yang ngadu nilai ya. Ada jalur perpindahan tugas, ada jalur prestasi, ada jalur zonasi. Nah, tentu besar harapan saya karena di kementerian sudah dipisah juga untuk perguruan tinggi penelitian juga tersendiri, untuk SMA, SMP, SD juga sendiri. Nah, kita berharap kementerian ke depan untuk mengkaji ulang tentang kuota persentase dari PPDB itu. Kalau kita pengen mempertahankan kualitas mutu sekolah, maka seyogianya sekolah itu diperbesar kuota untuk jurnal, untuk yang masuk ngadu nilai. Kalau nilai kan dimanapun dia berada kan dia bisa tes nilai, karena passing grade-nya kan ketahuan. Jadi umumnya satu SMA negeri passing grade-nya 94, ya kalau anak saya 92 kan pasti nggak akan saya suruh tes di SMA itu. Saya cari passing grade yang 92 dong, kelasnya kan, supaya saya bisa lolos. Nah, ini kan kuota zonasi itu kan 50%. Nah, 50% lagi kan dibagi-bagi, ada prestasi, ada jurnal, ada perpindahan tugas orang tua. Nah, harapan saya tentu jalur jurnal diperbesar, jalur zonasi tetap harus ada, kan itu kan berkaitan dengan masyarakat sekitar ya. Tetapi itu tentu supaya tidak mempengaruhi mutu kualitas pendidikan harus tidak lebih dari 30% lah harapan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang kedua adalah jumlah sebaran sekolah SMA negeri dan SMK negeri kan belum merata. Kita lebih dari 100, kekurangan lebih dari 100 sekolah baru. Nah, kalau memang betul kewenangan SMA SMK itu di provinsi. Tapi kalau Pemprov Jawa Barat harus belanja modal, membeli tanah dan membangun, itu saya kira sampai kapanpun 100 sekolah lebih ini akan sulit kita atasi. Nah, kecuali Pemprov Jawa Barat sekarang tengah membangunlah kerjasama paling tidak dengan kota kabupaten agar kota kabupaten bisa menghibahkan lahan pasus-pasumnya ke Pemprov Jawa Barat untuk bisa kita bangunkan sekolah. Nah, contoh di APBD 2025 itu ada alokasi 50 miliar yang kita akan alokasikan buat SMA 1 di Purwakarta, SMA 1 di Sukabumi, SMA 1 di Pangandaran, SMA 3 di Kabupaten Bogor, SMA 1 di Kabupaten Bogor juga, dan SMA 1 di Kabupaten Bandung, SMA 1 di Kabupaten Bandung juga ya, Katu Waringin, dan ada SMK
negeri itu di Ciamis dan Bandung, ada juga SLB, karena SLB kan kewenangan provinsi. Nah, hampir semua lahan sekolah yang akan kita bangun tahun depan, itu lahannya selain dari lahan hibah, juga ada lahan dari aset Pemprov. Nah, bayangkan sekarang kalau contoh saya dapil Depok. Depok itu kalau kita cari tanah 3 juta per meter kan sulit. Anggap aja adalah yang 3 juta, agak masuk dikit ya. Nah, 3 juta, standar kita kan satu sekolah harus 6.000 meter. 6.000 kali 3 juta itu udah 18 miliar. Hanya satu sekolah untuk beli tanah, belum bangunan. Anggap aja bangunan 2 miliar lah. Berarti satu sekolah kita 20 miliar. Nah, kekurangan kita kan 100 sekolah lebih. Kan nggak mungkin itu akan kita take over melalui belanja modal dari APBD provinsi. Nah, maka itu besar harapan saya kepada daerah kota kabupaten untuk dapat menghibahkan lahan pasus-pasumnya ke Pemprov Jawa Barat, agar nanti Pemprov cuma membangun gedung sekolah fisiknya, tidak membeli belanja modal lahannya. Nah, terutama kabupaten kota yang kecamatannya memang masih nol, tidak ada sekolah negeri sama sekali. Menurut saya pemerintah daerah wajib menyampaikan lahan pasus-pasumnya ke Pemprov Jawa Barat agar dibangun sekolah SMA atau SMK negeri di situ. Supaya apa? Supaya kesempatan anak-anak kita untuk meneruskan jenjang di sekolah negeri kan terpenuhi. Kalau di kecamatannya sudah terbangun SMA atau SMK negeri. Tapi kalau sama sekali tidak ada kan berarti nggak ada peluang itu gitu. Oke, baik Pak. Dari kacamata awam nih Pak ya, dari masyarakat nih. Sekolah-sekolah swasta ini kan sudah ada yang sudah banyak ya, yang satu atap nih Pak. Di situ SD-nya, SMP, SMA-nya di sana dalam satu kawasan. Nah, apakah ada wacana Pak atau sudah terlaksana untuk sekolah-sekolah negeri? Sangat mungkin ya. Cuman kan persoalannya kan pemerintah pusat kan membagi kewenangan. Jadi kewenangan untuk SMP ke bawah itu kan menjadi kewenangan kota dan kabupaten. Untuk SMA, SMK sederajat termasuk SLB itu kewenangan provinsi. Kan sesungguhnya idealnya memang dia terintegrasi. Jadi kalau bisa SD-nya di situ, SMP-nya di sana, nanti lulus SMP-nya juga SMA-nya di situ, terintegrasi dan lahan kan bisa bersama-sama. Tapi kan mencari lahan yang cukup representatif untuk membangun sebuah sekolah terpadu, memang lahan di perkotaan terutama ya. Kalau di perdesaan, kabupaten mungkin masih ada. Perkotaan terutama kan agak susah gitu ya. Maka kita menstandarkan di Jawa Barat paling tidak 6.000 meter itu standar minimum lah sebuah sekolah, karena sekolah itu kan harus ada ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang guru, ya termasuk lapangan upacara, itu kan standar sekolah kan. Nah itu, tapi ada juga sekolah yang tidak 6.000, nah ini kan PR. Bagaimana dia mengembangkan fasilitas sarana prasarana ketika lahannya katakanlah cuma 2.500. Nah berarti ke depan kita harus ada lokasi untuk pelebaran lahan di sekolah itu untuk bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan mutu kualitas. Dan yang opsi kedua menurut saya selain kita membangun sekolah negeri SMA SMK di daerah-daerah yang belum ada SMA SMK negerinya, tetapi Pemprov Jawa Barat, saya sebagai Komisi 5 memang mendorong agar Pemprov Jawa Barat juga memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta. Nah sekarang ini kan kita memberikan bantuan kepada sekolah swasta itu kan BPMU. BPMU itu kita ngitungnya per orang lah ya. Nah sekarang itu setiap sekolah madrasah swasta itu dikasih subsidi oleh kita tuh per orang kalian, per orangnya itu 600.000. Yang negeri sekarang per orangnya itu sudah hampir 1 juta lah per orang kaliannya. Nah tentu memang belum bisa dikatakan bahwa orang tua akan terbebas dari pungutan SPP, karena kan standar satu orang siswa itu nggak kurang dari 4,5 juta. Nah kalau subsidi kita baru sampai 600 yang swasta, negeri 1 juta umumnya kan, ya masih jauh lah. Nah tentu ini juga harus kita rumuskan bagaimana Jawa Barat, regenerasi Jawa Barat punya kualitas mutu pendidikan yang baik. Nah apakah nanti gubernur terpilih ya mengeluarkan peraturan gubernur atau perda bahwa sesungguhnya perintah undang-undang tentang pendidikan itu kan bahwa pendidikan tanggung jawab negara, masyarakat dan orang tua. Nah sekarang kalaulah kita minta partisipasi masyarakat dan orang tua dalam bentuk katakanlah ada dana sumbangan pendidikan, tapi formal ya, di legal itu saya kira sekolah akan lebih bisa mampu memaintain kebutuhan kualitas pendidikannya gitu daripada terjadi pungutan yang tidak
transparan dan tidak akuntabel, mendingan kita ke depan berpikir gimana caranya memberikan ruang partisipasi masyarakat dan orang tua untuk meningkatkan kualitas mutu. Kan tidak semua sekolah itu ada lab komputer, tidak ada semua sekolah ada lab bahasa kan. Nah itu kan standar. Sekarang ini kan udah zaman teknologi kan, tidak mungkin sebuah sekolah baik negeri maupun swasta tidak punya laboratorium komputer. Sementara sekarang eranya digital. Kan harusnya kita pikirkan bagaimana lulusan kita itu bisa beradaptasi dengan teknologi ketika di kurikulum sekolahnya itu ada mata pelajaran tentang digital, teknologi digital kan lewat laboratorium komputer umpamanya kan seperti itu gitu. Oke. Baik, menarik Pak masalah subsidi tadi Pak ya. Iya. Idealnya ya yang akan diusulkan itu kira-kira di kalau kisaran berapa? idealnya itu kan 4,5 juta per siswa, Ya. baik negeri maupun swasta. Kalau bicara ideal ya per tahun. Nah kita kan baru mampu kan hampir kurang lebih 1 juta negeri, 600 swasta. Tapi kalau itu kita naikkan terus, itu juga akan menjadi beban APBD. Karena sekarang itu kita subsidi untuk ini kan sudah kisarannya kan sudah 1,2 triliun. Kalau kita naikkan 2 kali lipat, berarti kan kaliannya juga 2 kali lipat, berarti bisa 2,4 triliun. Dan nggak mungkin itu kita naikkan setiap tahun mengandalkan APBD provinsi, karena APBD provinsi juga harus melakukan pelayanan publik dalam sektor lain, ada pertanian, ada kesehatan dan sebagainya, ada infrastruktur jalan. Jalan kita di Jawa Barat ini kan 2.360 km jalan provinsi yang tersebar di 27 kota kabupaten. Kan harus dirawat jalan itu kan. Jadi menurut saya selain ada subsidi dari APBD pemerintah, tapi juga ke depan kita minta ada partisipasi masyarakat lah untuk bagaimana orang tua masyarakat juga sadar, pemerintah juga sadar menginvestasikan uang atau nilai belanja modal di sektor pendidikan itu memang nggak bisa kita petik hasilnya setahun 2 tahun, tetapi itu menginvestasikan sumber daya manusia jangka panjang yang itu bisa bermanfaat buat keluarga, bangsa dan termasuk Jawa Barat, saya kira gitu. Oke, baik itu tadi untuk pembenahan di PPDB Pak ya, khususnya permasalahan yang tiap tahun pasti ada. Berulang ya. Nah, yang menarik Pak dan hampir setiap tahun itu ada di masalah kisru PPDB ini adalah di saat masyarakat datang ke wakil rakyat nih Pak, datang ke dewan ya, seringkali disalahartikan Pak untuk mengambil surat sakti lah dan sebagainya. Itu gimana Pak merespon itu Pak? Ya tapi sejak PPDB tahun kemarin tidak Pak PJ Gubernur ya tegas mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa PPDB harus murni sesuai dengan mekanisme, tidak boleh bahkan kepala sekolah semua menandatangani fakta integritas, tidak boleh menerima titipan. Kan carut marutnya PPDB itu juga kan salah satunya ya, itu kan terjadi transaksi jual beli bangku, baik oleh oknum dewan, oknum LSM, oknum wartawan, ormas gitu. Itu kan menjadi masalah gitu ya. Dan akhirnya kepala sekolah semua kan menjadi terancam, dilaporkan kemana-mana gitu. Menurut saya sudah saja kita transparankan mekanisme PPDB secara benar, tetapi supaya tidak terjadi transaksional jual beli bangku, maka populasi lulusan SMP yang daya tampung SMA-nya masih kurang. Nah itu PR besar kita. Bagaimana kita memberikan ruang daya tampung SMA, SMK sederajat itu cukup. Kalau daya tampungnya cukup, baik negeri maupun swasta, ya nggak akan laku lagi dong calo-calo transaksional jual beli bangku. Tinggal tergantung ke anak didik. Dia mau kejuruan, dia ada SMK. Dia mau ke SMA umum, dia ada SMA. SMA pun juga ada SMA negeri, ada juga swasta yang tidak kalah bagus kualitas mutunya gitu kan itu. Nah, maksud saya dengan kita memeratakan kualitas standar pendidikan di seluruh Jawa Barat, maka berarti kita menyiapkan regenerasi yang handal. Nah, bahwa negara tidak mampu menyiapkan sekolah, fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, kan itu kan ada tanggung jawab masyarakat. Yayasan itu kan masyarakat, lembaga, bikin sekolah. Ya, sama saja kan, dia juga kan mencerdaskan kehidupan bangsa juga kan. Nah, kenapa tidak masyarakat yang membuat yayasan pendidikan menggelar sekolah setingkat SMA, SMK itu, ya dibantu.
ruang belajarnya dibantu, laboratoriumnya dibantu gitu loh. Supaya apa? Supaya itu bisa meratakan sumber daya manusia itu secara baik. Karena kan tidak mampu, saya yakin 100 lebih ya kekurangan sekolah negeri di Jawa Barat itu tidak akan bisa selesai selama 5 tahun kalau mengandalkan sumber daya keuangan dari APBD semata. Tapi kalau itu kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, tentu paling tidak lah Pemprov Jawa Barat memikirkan membangun sekolah secara fisik, tapi tidak belanja modal tanah. Karena yang paling besar membangun sekolah baru itu adalah belanja modal di tanah, terutama di perkotaan ya. Perkotaan itu 1 meter itu bisa ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, perkotaan kayak Bekasi, Depok. Nah, kalau itu harus belanja tanah dulu, bangun sekolah dulu, ya kan kita kan nggak mungkin setiap tahun bisa belanja modal, karena kan terlalu besar kan. Tapi kalau tanahnya dihibahkan dari daerah, kota kabupaten ke Jawa Barat, ya kita tinggal bangun sekolahnya doang. Kalau bangun sekolah kan saya kira 2 miliar juga udah mewah sekolah kan. Nah gitu. Nah kalau itu dilakukan kerjasama, maka kita mampu memberikan daya tampung sekolah lulusan SMP ke SMA itu cukup. Kalau daya tampungnya cukup, maka ruang calo itu tidak akan berkembang. Ini kan persoalannya gini, ada satu sekolah daya tampungnya katakanlah cuma 9 lokal, tapi yang pengen masuk di sini ada 28 lokal. Nah, ketika daya tampung 9 yang pengen masuk 28 kan rebutan. Nah, terjadi transaksi kan di situ akhirnya kan jual beli bangku. Itu harus ditutup Pak ya. Nah, paling tidak ketika ini daya tampung 9, seleksinya kan sudah diatur. Yang pinter lalu jurnal, yang berprestasi ada jalur prestasi. Yang perpindahan orang tuanya dinas, ada jalur perpindahan dinas. Yang zonasi, ada jalur zonasi. Kalau sekolahnya tersebar rata, kan yang 28 sekolah ini kan tidak ke satu sekolah. Jadi 28 masuk sekolah baru itu kan bisa nyebar ke 3 sekolah. Gitu loh. Jadi tingkat kompetitornya nggak begitu ketat. Sehingga buat apa juga harus mencari peluang bayar bangku masuk SMA negeri. Toh sekolahnya pilihannya banyak kok gitu. Karena pilihannya nggak banyak, bangkunya terbatas, ruang itu hidup gitu loh. Dan itu yang menurut saya sejak tahun kemarin Pak PJ Gubernur menyatakan tidak boleh ada titipan sama sekali terhadap penerimaan PPDB. Ya walaupun memang akhirnya kan protes di mana-mana. Nah, apa solusi Dinas Pendidikan Jawa Barat? Solusi kita ketika banyak yang tidak tertampung di SMA negeri, SMK negeri, maka kita membuat sekolah terbuka. Sekolah terbuka itu startanya sama dengan status negeri, hanya mungkin dia kan nggak punya sekolah sendiri gitu, dia numpang ke sekolah yang lain kan. Tapi sekolah terbuka itu adalah opsional untuk menampung orang-orang yang tidak tertampung di SMA negeri yang reguler. Sehingga punya SMA negeri 1, sekolahnya pagi. Nah, sorenya dipakai SMA terbuka, kan bisa begitu. Tapi statusnya mereka juga sama-sama siswa didik, statusnya negeri. Walaupun yang satu memang punya gedung sendiri, yang satu numpang di gedung yang SMA 1, kan begitu. Tapi itu jatuhnya SMA terbuka. Nah, itu udah kita lakukan beberapa tahun terakhir untuk memberikan ruang, mengkanalisasi bagi masyarakat yang tidak tertampung di sekolah-sekolah formal SMA dan SMK negeri Jawa Barat gitu. Oke, baik. Pak, ini masih tentang pendidikan ya? Ya. Beberapa waktu yang lalu di media, Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat itu khususnya tentang ujian nasional, Pak. Ya. Ya, dituliskan setuju nih akan ada lagi ujian nasional, tapi ada syarat dan yang harus dipenuhi. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya gini, sebenarnya kan ujian nasional itu kan sebuah penilaian akhir ya. Dari anak didik lah. Kalau SMA berarti kan selama 3 tahun terakhir dia belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau dulu kan sekarang kan kelas berapa? 11, 12, 10, 11, 12. Nah, itu kan sebenarnya kan ujian akhir itu adalah menilai seorang siswa dalam 3 tahun terakhir dia sekolah, dilakukan ujian nasional. Nah, ujian nasional itu kan dulu dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi. Kan seperti itu. Kan sekolah itu kan ada rayonnya kan. Punya SMA Negeri 2, rayonnya ke Unpad, ini ke ITB kan seperti itu. Nah, biasanya kampus-kampus itu dalam mengambil bibit-bibit mahasiswanya dari sekolah-sekolah itu kan standarisasi kan nilai ujian nasional. Gitu loh. Nah, tetapi kalau ternyata ujian nasional itu menjadi standar untuk bagaimana mengklasifikasikan lulusan itu untuk bisa meniti jenjang karir lebih lanjut,
ya buat saya dilakukan, tapi kan mata pelajarannya kan terbatas. Kalau ujian nasional kan tidak semua mata pelajaran, gitu loh. Nah, ini sangat bergantung kepada policy dari Kementerian Pendidikan Nasional, khusus di bidang pendidikan menengah ya. Karena kan untuk pendidikan nasional kementeriannya untuk perguruan tinggi dan pendidikan terbeda lagi dia, kan di split ya kan. Tapi untuk khusus yang pendidikan nasional di bidang sekolah menengah ke bawah, nanti kita lihat apakah regulasinya akan mengembalikan kembali adanya ujian nasional atau cukup rekapitulasi dari hasil raport kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu juga mencerminkan akumulatif nilai. Kan bisa begitu gitu kan. Ya. Tetapi itu sebenarnya ujian nasional itu kalau zaman saya SMA dulu, itu adalah untuk menentukan standar saya. Baik. Saya ini mau kuliah ke sekolah negeri atau swasta, itu saya patok aja di standar ujian nasional saya gitu kan, seperti itu. Nah, kalau sekarang kampus-kampus itu punya rayonisasi ke semua sekolah, buat saya tidak mesti harus ada standarisasi nilai, karena kan sekolah bisa memberikan report kepada perguruan tinggi yang mau ngambil siswa di sekolah itu dengan nilai akumulasi raport per tahun lah, per semester lah gitu ya. Itu bisa menjadi akumulasi melihat kecerdasan anak. Karena kan kalau ujian nasional kan beberapa mata pelajaran diujikan pada saat itu. Ya. Tapi untuk menilai kecerdasan seorang anak, itu harus dinilai dari rekapitulasi mulai dari nilai raportnya dari semester 1, kelas 1, atau kelas 11, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kan harus dilihat dari itu. Baru kita melihat, oh ini anak ini kalau diteruskan kuliah mampu. Oh ini kayaknya harus ke kerja. Oh ini harus ke usaha. Itu kan dari kapasitas nilai didik itu kan ketahuan. Memang sekarang kan nggak ada kejuruan kayak zaman dulu. Dulu kan ada IPS, ada IPA. Sekarang kan diumumkan semua. Tapi kan dengan nilai penilaian raport per semester atau per tahun itu ketahuan ini anak pintar atau enggak kan tahu. Itu kan yang sesungguhnya kan bisa mencerminkan kualitas anak itu kan dari rekapitulasi nilai per tahunnya, bukan semata-mata nilai di ujung di ujian nasional. Di kelas akhir kelas 3-nya. Iya, itu kan nggak bisa menjustifikasi kapasitas utuh bahwa itu dia nilainya bagus. Ya mungkin seminggu sebelum nasional dia belajarnya tekun banget, kan bisa begitu. Gitu loh. Jadi saya kira ini sangat bergantung dari polisi kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. Apakah ujian nasional itu diadakan lagi atau tetap tidak diadakan? Saya kira kita tunggu aja Kementerian Pendidikan Nasional khusus di bidang pendidikan menengah ke bawah untuk mempolapin ini. Yang jelas saya berharap anak-anak yang lulusan SMA kelas 3, SMA, SMK itu mereka diberi ruang yang besar untuk menentukan pilihan untuk meneruskan jenjang kuliah. Karena persentase sarjana kita masih kurang dibandingkan dengan negara Malaysia. Ya. Nah, bagaimana memperbanyak kualitas jumlah sarjana, itu menurut saya perguruan tinggi di Republik Indonesia ini, baik negeri maupun swasta, itu melakukan kemitraan dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, baik negeri swasta, sehingga si kampus itu dia tiap tahun itu akan mencetak jumlah siswanya itu tidak akan berkurang. Karena apa? Karena sumber dayanya, jaringannya sudah terbangun secara kontinu. Punya rata-rata SMA A itu yang masuk ke Unpad katakanlah 100 setahun. Itu setiap tahun kurang lebih nilainya nggak akan turun gitu karena sudah ada pola. Tapi kalau dibiarkan dia personal, ya itu kan tergantung orang per orang. Tapi kalau diberikan diberikan ruang di kelas 3 itu ada sosialisasi dari beberapa kampus terhadap jurusan agar mereka bisa melakukan prefer penilaian. Saya kira menjaring anak-anak di sekolah kelas 3 untuk kuliah itu lebih baik. Karena dia masih polos gitu, belum ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau sudah tamat, maka pilihannya didesak untuk nyari duit. Baik. Nah, apapun itu, baik formal maupun informal kan carinya kerja. Karena kan ujung-ujungnya duit. Tapi kalau dia masih studi, masih belajar, sekolah, dia pengen meniti karir jenjang ilmunya lebih tinggi lagi. Nah, itu kan menurut saya kan hanya sekolah-sekolah favorit yang dibuat jalur itu gitu loh. Tidak semua sekolah dibuat jalur. Belum rata juga Pak ya? Nah itu maksud saya, bikinlah itu rata agar nilai jumlah kuantiti orang yang sarjana itu makin banyak di Republik ini gitu loh. Nilai kualitas sumber dayanya ya. Baik. Gitu. Jadi artinya kalaupun nanti akan diberlakukan lagi nih Pak ujian nasional, tapi
nilai akumulasi itu tetap harus diperhatikan Pak ya, menjadi referensi untuk menilai kualitas anak didik gitu. Bukan hanya nilai di akhir di kelas Bukan, 12 ya, saja. tidak hanya di kelas 12 dia ujian, kan ujian nasional beberapa mata pelajaran saja kan, tidak semua mata pelajaran, tetapi referensinya harus melampirkan nilai kumulatif, nilai raportnya dia dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Baik. Nah itulah mengetahui utuh seorang siswa itu ini layak dikuliahkan atau layak untuk dikursuskan atau layak untuk bekerja itu kan kelihatan dari situ. Gitu. Oke, baik. Ini masih dalam dunia pendidikan nih Pak. Yang akhir-akhir ini juga ramai diperbincangkan masalah pengangguran, dan faktanya berdasarkan data dari BPS tahun 2024 ini Pak, dari SMK itu ada yang paling banyak di jumlah. Sumbang sekitar hampir 8% Pak. Betul. Itu seperti apa Pak? Ya gini, itu data benar. Kita harus mengakui bahwa tingkat pengangguran itu kan bertambah dan sumbangan yang paling besar persentasenya dari SMK. Kita ini kan banyak industri. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang terbesar menerima investasi. 210 triliun loh. Tahun ini kita menerima investasi uang masuk ke Jawa Barat. Contoh kecil Karawang lah katakanlah. Tapi jangan lupa Karawang malah tingkat pengangguran juga tinggi. Nah kenapa? Karena antara pabrik yang membutuhkan tenaga kerja di pabriknya dengan SMK yang kita punya itu kan nggak matching jurusannya gitu loh. Baik. Nah harusnya kita membuat jurusan SMK itu jurusannya itu sesuai dengan kebutuhan kawasan industri. Jadi kalau gini, kalau saya punya pabrik A, saya bermitra kepada 4 SMK, swasta 2, negeri 2 di kawasan Karawang contoh ya. Maka saya kan tahu nih, saya setiap tahun butuh karyawan, jurusan karyawan saya apa? Manajemen, teknik ya ataupun desain. Nah, si SMK ini dia harusnya menciptakan jurusan itu yang ketika dia tamat SMK itu udah pasti masuk ke sini. Jangan SMK umum gitu loh. Betul. Yang tidak ada cantolan ruang lapangan pekerjaannya. Kita sebaliknya, kita membuat jurusan itu menyesuaikan dengan lapangan pekerjaan. Nah, bila perlu satu perusahaan ini dia punya anak asuh katakanlah 2 atau 3 SMK. Nah, wajib hukumnya lulusan SMK yang 3 itu di pabrik saya itu tanpa tes bisa saya terima. Kenapa? Karena jurusan yang dipelajari oleh siswa di SMK 3 ini adalah jurusan yang saya butuhkan. Betul. Yang ketika pensiunnya tiap tahun berapa orang, yang baru saya masukin berapa orang. Tapi kan itu pasti masuk di perusahaan saya. Kenapa? Karena jurusannya itu adalah jurusan memang di bidang perusahaan saya. Nah, menselaraskan antara kebutuhan pangsa pasar, peluang pekerjaan, dengan kurikulum yang ada di sekolah itu menjadi penting. Kalau itu tidak matching dia, maka ya tadi tingkat sumbangan pengangguran SMK-nya makin tinggi. Naik terus dia Pak. Naik terus. Dan itu problemnya hari ini setiap orang lulusan SMA, SMK nyari kerja kan ditanya pengalaman. Kalau nggak ditanya pengalaman, ditanya uang sogokan. Iya. Ya kan anak lulus SMA 2 tahun yang lalu kan nggak punya pengalaman. Nggak punya juga uang. Nah kalau itu dibiarkan polarisasi tentang masuk kerja itu dengan uang, tanda kutip, atau dengan pengalaman yang banyak, semua kan nganggur. Karena dia minim pengalaman karena baru lulus. Ya orang tuanya mungkin nggak mampu juga gitu. Kalau mampu mungkin anaknya mungkin juga udah usaha sendiri kan. Nah bagaimana caranya memutus mata rantai setiap orang nyari kerja harus pakai uang sogokan. Nah menurut saya si perusahaan itu memang bukan persoalan pasar ya, tetapi dia persoalan skill. Jadi kalau dia butuh skill memang engineering, SMK itu memang di bidang engineering, yang fokus ke engineering yang saya punya, maka lulusan SMA itu semua saya terima. Karena saya butuh mekanik engineering jurusan itu untuk jaga mesin garment saya yang puluhan miliar ini yang saya harus jaga. Jadi saya pasti akan ambil dia. Nah tapi kalau enggak kan saya harus, kalau tidak ada jurusan di sekolah SMK itu, siapa yang melamar ke saya kan saya tanya, lo punya pengalaman nggak megang mesin tipe ini gitu loh kan. Jadi kan pengalaman menjadi penting buat referensi saya. Dan seorang lulusan SMA, SMK nggak ada pengalaman.
Dia baru lulus sekolah kok. Kan ditanyakan pengalaman kerja aplikatif, pengalaman dia bekerja. Kan sulit dia merepresentasikan pengalaman dia bekerja. Karena dia masih baru lulus SMA atau SMK. Tapi kalau selama dia 3 tahun sekolah di SMK itu, belajar teknik sesuai dengan jurusan di mesin yang pabrik saya punya, itu jaminan mutu dia pasti masuk gitu loh. Nah, bagaimana contoh gini, kita ada SMA Taruna, kita punya dulu APDN lah ya, sekarang IPDN. Kita punya sekolah buat lapas gitu, punya sekolah kedinasan angkutan, ya sekolah kedinasan lah. Nah, kenapa orang berebut masuk ke sekolah-sekolah perguruan yang kedinasan? Karena memang begitu lulus pasti kerja. Harusnya sistem itu diterapkan. Nah, maksud saya kalau sudah ada sekolah kedinasan yang sudah berlaku, contoh gini, mencari akabri, mencari akpol, itu kan ngambilnya paling banyak kan di lulusan SMA Taruna. Ya. Nah, siapa yang mau berjenjang karir ke militer, ke akpol, itu kan masuk SMA Taruna. Kalau dia ngambil di lulusan SMA Taruna, itu barang jadi. Ya. Nah, kenapa enggak kita adopsi pola itu kepada SMK-SMK yang ada di Jawa Barat? Agar apa? Agar lulusan SMK itu tidak menjadi numpuk dia, tapi dia tersalurkan setiap tahun dengan sendirinya. Nah, bagaimana caranya biar sekolah itu bisa tidak zong lah, menyiapkan laboratorium, menyiapkan alat, maka dia harus bermitra, membangun sebuah MOU dengan perusahaan. Jadi diwajibkan industrialisasi di Jawa Barat bermitra kepada SMK di sekitarnya. Nah, sehingga kalau saya butuhnya apa di kurikulum SMK itu ada, maka jaminan mutu siapapun yang lulus SMK itu pasti saya terima. Nah, itu kan berarti kan seperti orang kuliah di STAN. Begitu lulus STAN kan udah pasti jadi audit ya kan di BPK. Nah, kenapa nggak kita ciptakan hal yang sama? Bahwa mengatasi pengangguran di level yang produktif, kan gini, katanya kita dapat bonus demografi. Tapi kalau ini hampir sebagian yang nganggur, ini kan petaka ini. Bukannya malah surplus, malah jadi beban negara kan. Nah, kita mengadopsi bagaimana SMK-SMK itu dia aplikatif. Jadi setelah lulus, ada saluran pekerjaan yang udah pasti menerima mereka, karena material kurikulumnya itu mengadopsi dengan teknologinya. Jadi sekarang kita menyesuaikan dengan zaman gitu loh. Jangan normatif hanya butuh ijazah. Saya ijazah STM loh dulu. Kalau dulu kan STM, sekarang kan SMK. Saya punya ijazah SMK loh gitu. Tetapi nggak laku. Kenapa? Karena setiap dia melamar pekerjaan, pasti si perusahaan nanya pengalaman kerja. Ya. Nah, dia belum punya pengalaman, baru lulus SMK tahun ini. Nah, tapi kalau kurikulumnya mengadopsi dengan situasi kebutuhan pangsa pasar, maka itu namanya ada ikatan kerja gitu. Lulus, dia pasti akan disalurkan, lulus disalurkan. Nah, menurut saya, tugas pemerintah ini juga memfasilitasi agar dunia usaha industrialisasi di Jawa Barat, itu dengan Dinas Pendidikan Provinsi, itu membangun MOU, membangun mata rantai dari hilirnya ke hulunya itu dari satu nafas. Jadi kalau memang pabriknya di bidang garment, ya berarti kan dia harus bekerja di SMK yang memang mulai dari desain tekstil sampai ke mesin tekstilnya itu dipelajarin di SMK itu. Okay. Nah, ketika dia lulus kan pasti kan pabrik garment pasti nerima, atau memang dia butuh perawatan mesin tekstilnya, dia butuh juga desain tekstilnya gitu kan. Itu kan lulusan itu kan sudah bisa kerja. Kenapa orang tua menyekolahkan anak ke SMK? Intinya pengen cepat kerja. Betul. Tapi distorsi kan menjadinya. Ya. Harapan pengen cepat kerja orang tua menjadi distorsi ketika yang paling banyak nyumbang pengangguran adalah lulusan SMK. Kan menjadi paradok dia kan. Nah, ada yang salah menurut saya kan. Apa yang salah menurut saya? Dia belum matching antara menyiapkan tenaga kerja di SMK dengan peluang pangsa pasar pekerjaan, terutama di kawasan industrialisasi ya. Itu belum matching dia, belum linier dengan kebutuhan, sehingga mohon maaf, pabrik kan dia profesional. Kamu mau kerja di saya nggak punya pengalaman, ya saya akan tolak. Walaupun kamu adalah orang di dekat pabrik saya tolak. Walaupun orangnya jauh dari Jawa tapi punya pengalaman, saya terima. Pengalaman dan keahlian tentu. Nah, itu kan menjadi sebuah dikotomi antara bagaimana memberdayakan masyarakat di lingkungan industri, ya kan, dengan tingkat pengangguran yang tinggi.
Kan agak nggak masuk akal, Karawang, kawasan industri, banyak pengangguran, agak nggak masuk akal. Tapi faktanya iya. Ya. Agak nggak masuk akal bahwa Jawa Barat sumbangan pengangguran terbesar adalah di SMK. Ya. Karena SMK itu menurut kita kan siap kerja semua kan. Faktanya betul. Sumbangan terbesar itu dari di lulusan SMK. Bahkan tagline-nya dengan SMK bisa itu, Pak. Nah, itu makanya kan artinya ada yang salah gitu loh. Kurikulum basicnya itu tidak aplikatif dengan kebutuhan pangsa pasar yang ada di Jawa Barat, kan seperti itu. Kan yang bagus itu kan satu perusahaan dia punya binaan 2 SMK. Yang kebutuhan perusahaan ini ada di situ jurusannya. Sehingga berapapun lulusan anak SMK itu ya saya terima dong di bawah saya. Orang saya butuh, saya jaga mesin, saya ada teknik dari lulusan SMK ini, yang desain ada, yang operator ada. Jadi saya tinggal sirkulasi saja. Kan sekarang pabrik kan tidak ada karyawan, semuanya ke outsourcing kontrak setahunan. Ya. Jadi kalau dia pensiun tahun ini ada berapa, dia ngambil yang baru, dibuat kontrak. Tahun depan diperpanjang lagi, tahun depan diperpanjang lagi, kan seperti itu. Baik. Intinya sekarang kan bicara skill orang akhirnya kan, skill. Gitu. Atau jangan-jangan seperti ini, Pak. Pihak sekolah itu hanya membuat formalitas saja terhadap program magang, atau bahkan perusahaan-perusahaan atau pabrik tidak membuka program magang lagi bagi anak-anak SMA. Itu salah satu penyebab. Iya, bisa jadi mereka tidak ada ruang untuk praktek. Itu kan lumayan untuk perusahaan tidak membuka diri untuk ya? Membuka ruang untuk praktek langsung ke dapur. Ya. Maka anak-anak itu banyak kan prakteknya di perkantoran. Betul. Nah, harusnya kalau mereka teknik mesin ya dia prakteknya ya di mesinnya pabriknya, bukan di kantor pabriknya tapi di belakang mesinnya. Nah, menurut saya tidak hanya persoalan ruang magang, tetapi jurusan yang di kurikulum yang dibuat oleh SMK itu memang harus yang dibutuhkan oleh pabrik. Baik. Supaya pabrik juga membuka diri untuk mengenalkan mesinnya kepada yang magang, karena memang kan pada akhirnya kan kalau diterima kan pegangan dia kan mesin ini, gitu loh. Tapi memang harus matching gitu loh antara kebutuhan pabrik ini dengan kurikulum SMK itu gitu. Dia harus linear, harus sama. Kalau nggak sama ya adalah hak perusahaan itu juga untuk menerima siapapun yang punya pengalaman segudang kan. Ya. Nah, kalau begitu ya semuanya nganggur. Karena nggak ada pengalaman, kalau lulus 2 tahun yang lalu, apa pengalamannya kan? Baik. Ya. Oke, baik Pak. Ini mungkin yang terakhir Pak ya. Ya. Terkait dengan masih tentang SMK dan tingginya pengangguran yang disumbang dari kelas SMK nih Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan tenaga pengajarnya Pak? Apakah masalah kompetensi tenaga pengajar yang masih harus perlu ditingkatkan atau jumlahnya Pak Queen? Kalau kualitas kan dia punya dulu kan ada sertifikasi namanya ya. Sekarang itu ada pengangkatan honor itu menjadi P3K. Jadi kalau status sih negara kan sudah menyiapkan ruang. P3K itu kan hampir sama dengan negeri statusnya walaupun nggak punya pensiun. Nah mungkin jumlah iya, kalau jumlah tentu kita kurang. Nah ini problemnya gini, P3K itu diberikan kuota oleh pemerintah pusat ke daerah, tetapi acap kali yang menentukan kelulusan kan pemerintah pusat. Ya. Nah, pemerintah pusat kadang-kadang penempatan orang yang lulus itu kan tidak melihat existing di lapangan. Baik. Contoh, saya tenaga guru honor di SMA A. Gurunya yang guru negeri cuma 3 orang. Yang honornya katakanlah 7 orang. 7 orang ini kebetulan ikut P3K semua. Ya. Dari 7 orang ini 4 dipentalkan ke sekolah lain. Sekolah ini kan jadi kurang tenaga pendidik ya kan? Ya. Nah, maksud saya boleh kewenangan ada di pusat untuk menentukan seleksi dan kelulusan, tetapi sebaiknya dikembalikan lagi kepada sekolah yang asal dia tes. Kenapa? Karena jumlah sebaran guru di Jawa Barat termasuk Indonesia menurut saya masih belum equal dia dengan kebutuhan. Jadi kalaupun equal, kalaupun sama, itu pasti yang status negeri paling cuma berapa orang gitu loh. Makanya gini, satu sekolah negeri butuh 14 guru tenaga pendidik. Dari 14 guru tenaga pendidik paling yang negeri cuma yang status PNS paling cuma 6 orang. Ya. Selebihnya kan honor. Nah, honor ini kan diberikan ruang karena kota yang paling besar itu adalah tenaga perawat sama guru kan. Honor ini kan diberikan peluang untuk naik status menjadi P3K. Ya. Loloslah dia P3K. Nah, jangan sampai yang sisa dari 14 yang 6 PNS yang sisa honor P3K lolos, itu dipindahkan ke sekolah yang lain. Akhirnya si sekolah ini akan kekurangan juga tenaga pendidik. Oke. Kekurangan dari guru gitu.
Baik. Nah, kita berharap dengan P3K dia akan dapat tunjangan daerah, dapat tunjangan untuk meningkatkan status kesejahteraan. Memang saya menghimbau, saya udah mendukung pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga pendidik dan perawat untuk diangkat P3K. Karena dengan status P3K, otomatis pendapatan akan naik. Karena status tunjangan daerah segala macam dia hampir mirip sama dengan pegawai negeri, aja nggak beda pensiun. Ya. Tetapi dalam penempatan yang lulus P3K, sebaiknya pemerintah pusat melihat kebutuhan daerah, existing di lapangan. Jangan sampai udah cekak jumlah gurunya gitu, Ya. dia tes lolos, ternyata 2 orang itu digeser ke sekolah yang jauh di tempat lain. Ya, ini malah kurang guru, jatuhnya kekurangan guru lagi gitu. Oke. Ya. Baik Pak, ini mumpung Pak Hasbullah ini dari Depok nih Pak. Ya. Baru-baru ini ada tentang dugaan pungli nih Pak di SMA 2 nih Pak. Ya, Depok. di SMA 2 itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kalau nggak salah itu sudah dipolapin ya, Ya. oleh kawan-kawan. Dan tentu buat saya sekolah itu kan sudah mendapat uang dari negara kan cukup banyak ya. Salah satunya dia dapat BOS dari APBN. Dapat juga BPMU kalau yang swasta, BPOP kalau yang di negeri. Artinya dia sudah dapat dari APBN BOS, dapat juga dari Provinsi Jawa Barat. Tidak jarang dia juga minta juga SPP kepada orang tua, entah 300 sebulan, entah 400, kan ada itu. Nah, maksud saya jangan hanya karena ngerehab ruang, membangun pagar gitu ya, merehab musola atau membangun ruang perpustakaan itu dibebankan ke siswa. Baik. Kan pungutan itu kan dalilnya kan untuk sekolah kan. Nah, menurut saya tentu kalau sekolah negeri membangun fasilitas sarana prasarana sebaiknya memang dia harus punya perencanaan yang terukur yang dibebankan melalui APBD, APBN lah, APBD kan bisa DAK dan sebagainya. Tetapi memungut ke orang tua murid untuk dinikmatin bekalnya oleh anaknya mungkin masih ada toleransi. Contoh, sekolah itu tidak punya laboratorium bahasa. Ya, terus dia sewa alat dan guru bahasa, entah Jepang, entah Inggris, ya kan, entah bahasa Cina gitu. Dia les. Nah, dalam rangka membayar sewa alat dan guru les, itu dia mungut katakanlah 50.000 per siswa, itu mungkin masih dalam batas toleran. Kenapa? Karena si orang tua sadar anaknya pasti kan bisa bahasa. Betul. Entah Jepang bisa bahasa, entah Inggris, entah Cina. Karena di sekolah itu ada lab-nya. Itu kan kembali ke siswa. Tapi kalau mungut, ngebangun ruang guru banyak. Infrastruktur Pak, bangunan ya? Ya, fisik, itu kalau bisa dihindarin. Jangan. Karena negara sudah cukup besar lah untuk mensupport sektor pendidikan. Karena itu 20% dari APBN dan APBD Provinsi Kota Kabupaten menurut saya uang yang tidak sedikit beredar dalam sektor pendidikan ini gitu. Sekarang kita 31 triliun 2025. Lebih dari 20% uang yang kita siapkan untuk sektor pendidikan. Terus ditambah lagi ada pungutan. Kan terlalu besar negara yang mengeluarkan biaya gitu loh. Maksud saya, kalau negara sudah mengeluarkan anggaran besar dari BOS, dari BPOP, dari BPMU gitu kan, ya udah jangan lagi mungut gitu loh. Hanya untuk menambah kenyamanan ruang guru dengan beli AC, kan mungut ke siswa itu kan tidak buat siswa, itu kan buat guru. Tapi kalau yang tadi contoh yang kembalikan buat siswa, mungkin orang tua bisa toleran lah. Artinya kan kalau saya punya anak, lulus di SMA itu bisa bahasa Jepang, saya seneng. Kalau saya diminta sebulan 50.000 patungan, saya mau. Buat bayar guru bahasa Jepang di situ saya mau. Kenapa? Anak saya menikmatin. Tapi kalau ruang guru, pagar sekolah, itu kan nggak dinikmatin oleh siswa. Itu kan physically gitu kan. Jadi saya secara pribadi menentang adanya pungli di seluruh sekolah lah, terutama sekolah negeri ya. Karena sekolah negeri itu sudah mendapat bantuan fisik di luar BOS ya, dari DAK dapat bantuan fisik, dapat bantuan juga dari Pemprov. Jadi menurut saya hal-hal yang sifatnya tidak berdampak value kepada kualitas mutu siswa jangan dipungut. Gitu loh. Baik. Kurang lebih gitulah. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Siap ya, sama-sama ya. Waktunya. Ya. Semoga sukses selalu. Amin, insyaallah. Baik, itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Pak Hasbullah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 5. Terima kasih, sampai jumpa pada program Adikarya selanjutnya. Terima kasih. Oke.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.